pagi. Selamat pagi. Di sini ada Kak Grace, juga ada Kak Lani. Kita mau sekolah minggu sama-sama, kita mau puji Tuhan sama-sama. Nah, hari ini Kak Lani, kita masih mau puji Tuhan, kita masih mau bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita. Iya, Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Yesus bangkit. Ya. Sebelum kita sama-sama melanjutkan pujian dan mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan kami masih boleh beribadah bersama saat ini. Tuhan pimpin sertai kami, biarlah kami boleh memuji, kami juga boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Lani, Ya, mau tanya nih. apa? Menurut Kak Lani, bagi Kak Lani sendiri, apa sih Kak makna Paskah buat Kak Lani? Kalau bagiku, Paskah itu berarti kita diingatkan bahwa hanya dalam nama Tuhan kita beroleh kemenangan atas maut, dan bahwa iblis itu telah Kalahkan. Kayak ada lagunya loh Kak, kita nyanyiin sama-sama ya. Ya, selamat bangkit berdiri, kita menyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Sebentar lagi kita mau kembali lagi diteguhkan loh Kak oleh firman Tuhan. Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Oke, kita siapkan hati kita ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Udah mulai ya? Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Dan juga Kak Stevi ucapkan selamat hari Paskah yang kita telah rayakan di hari Minggu yang lalu.
yaitu di mana kita merayakan Hari Kebangkitan Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Stevi mau nanya nih, apakah adik-adik ada yang masih mengenal Kak Stevi? Pasti sudah pada lupa ya. Soalnya kan Kak Stevi udah lama ya nggak muncul di sekolah minggu ya. Tapi itu nggak apa-apa. Yang terpenting di sini kita boleh dikumpulkan oleh Tuhan bersama-sama oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh bersekolah minggu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk hari yang begitu indah ini di mana kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang memberikan kami hidup. Tolonglah kami Bapa agar kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, menyertai hamba-Mu, yang akan berbicara akan kebenaran firman-Mu dan menceritakannya kepada adik-adik. Demikian pun tolong adik-adik, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menyertainya, sehingga firman-Mu boleh termaterai di dalam hidup kami masing-masing. Kami berserah kepadamu Tuhan, bersabdalah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah. Amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius ke-28, Matius pasal 28, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Agak panjang nih adik-adik, tapi nggak apa-apa. Karena ini firman Tuhan, kita harus bersuka cita. Karena firman Tuhanlah yang memberi kita hidup. Oleh karena itu, mari kita baca adik-adik Matius 28, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kak Stevi akan baca dengan cepat, adik-adik juga akan mencermati dengan baik. Mari kita baca. Judul perikopnya Kebangkitan Yesus. Amin. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, dan menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat yang ke-11-15 dengan perikop dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, maksudnya para penjaga-penjaga itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti apa yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini.
Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Terpujilah nama Allah, kekal abadi sampai selama-lamanya. Adik-adik, pada hari ini kita belajar banyak hal. Pertama, kita belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang sebelumnya sudah dinubuatkan Allah. Apa sih itu nubuat? Nubuat itu adalah janji Allah, firman Allah. Allah berfirman dan Allah berjanji bahwa Dia akan mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa umatnya. Tetapi dengan jalan kematian. Tetapi adik-adik tidak sampai di situ. Pada hari yang ketiga, anaknya itu akan bangkit dari antara orang mati. Siapa anaknya itu? Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang telah bangkit, yang telah kita rayakan kebangkitannya di minggu lalu. Tetapi Tuhan Yesus terus bangkit dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Dari mana kita tahu? Kita lihat di ayatnya yang ke-6. Ia tidak ada di sini, kata malaikat tadi, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi sebelumnya adik-adik, sebelum Yesus mati waktu itu, Yesus telah bernubuat kepada murid-muridnya, telah menjanjikan, telah mengatakan kebenaran firman bahwa anak manusia akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Yesus akan bangkit. Dan itu benar-benar terjadi, dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan tidak kalah penting di sini adik-adik, bacaan kita di Matius 28 ayat yang ke-11 sampai 15. Di sini juga kita belajar bahwa mahkamah agama, imam-imam besar, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yaitu pemimpin-pemimpin agama saat itu, melakukan kebohongan. Mereka berdusta. Dari mana kita tahu mereka berdusta? Jadi adik-adik, waktu murid-murid Yesus pergi ke kuburan, di situ juga ada para penjaga-penjaga yang menjaga kuburan Yesus, di mana mereka diperintahkan oleh imam-imam kepala untuk menjaganya, supaya mereka tetap menjaga kuburan itu tetap dalam keadaan tertutup. Karena mereka tahu, mereka ingat kata-kata Yesus bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Mereka takut, oleh karena itu mereka menyuruh para penjaga untuk menjaga kuburan Yesus. Tetapi pada hari yang ketiga itu, murid-murid Yesus datang nih adik-adik, dan melihat keajaiban yang luar biasa yang Allah lakukan. Dan bukan hanya murid-murid yang melihatnya, tetapi para penjaga pun juga melihat kejadian yang luar biasa, kejadian yang dahsyat itu, bahwa anak Allah yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus, telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan setelah itu adik-adik, saat murid-murid Yesus pergi ke kota Galilea, mereka bertemu dengan para penjaga ini. Para penjaga ini ternyata pergi ke mahkamah agama untuk menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan waktu itu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka telah menerima perintah sebelumnya untuk menjaga kuburan Yesus. Dan juga mereka takut kepada imam-imam besar yang adalah pemimpin agama saat itu. Jadi adik-adik, di saat mereka pergi ke imam-imam kepala dan menceritakan apa yang mereka lihat dan rasakan, sebenarnya imam besar dan imam-imam kepala itu mereka juga merasa takjub, tetapi mereka takut karena apa yang dikatakan Yesus itu benar. Dan pada akhirnya imam-imam kepala itu mengajarkan kebohongan melalui para penjaga-penjaga itu untuk menceritakan cerita bohong kepada umat Israel. Dari mana kita bisa tahu adik-adik? Kita baca ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Nah, lihat kan adik-adik, mereka menyuruh, imam-imam kepala menyuruh
para penjaga itu berdusta, menceritakan kebohongan. Padahal janji Allah loh adik-adik, bahwa Allah akan mengutus anaknya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit adik-adik. Tetapi imam-imam kepala yang setiap hari membacakan firman itu, firman yang sudah Allah nubuatkan di perjanjian lama, itu mereka berdusta. Mereka menceritakan kebohongan. Padahal itu adalah janji Allah. Jadi adik-adik, kita tidak boleh mencontoh perbuatan itu. Kita tidak boleh mencontoh perbuatan yang tidak benar. Kita harus berkata jujur, kita harus menjadi anak-anak yang benar. Kapan sih imam kepala itu mulai berbohong adik-adik? Ternyata imam kepala itu bohong saat Yesus tampil pertama kali dan bersaksi demi Allah, membuat banyak mujizat, dan mereka takut bahwa nanti umat Israel ini justru akan mengikuti Yesus dan tidak mengikuti mereka lagi. Tetapi imam besar, orang-orang Farisi sama ahli Taurat ini, karena mereka takut, akhirnya mereka menuduh Yesus melakukan pelayanan yang tidak benar. Dan juga, mengapa mereka sih melakukan kebohongan tersebut adik-adik? Kenapa imam-imam besar melakukan kebohongan? Yang kayak Kak Stevi tadi bilang, karena mereka takut umat tidak percaya lagi kepada mereka, karena umat lebih percaya kepada Yesus yang membawa kebenaran, yaitu menanggung dosa dan mati, dan terlebih karena para imam, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tidak percaya akan kebangkitan. Mereka berpikir, orang-orang Farisi berpikir, mana mungkin manusia bisa bangkit? Padahal mereka telah melihat Yesus telah membangkitkan Lazarus. Ayo, siapa yang masih ingat cerita itu? Bahwa Lazarus telah mati selama 4 hari, namun Yesus mendengar kematian Lazarus. Yesus pergi ke tempat saudara Lazarus dan pergi ke kuburan Lazarus untuk membangkitkan Lazarus. Tetapi mereka tidak percaya akan kuasa Allah, dan mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah janji Allah yang telah Allah janjikan. Dan mereka mengajarkan kebohongan kepada umat Israel supaya umat Israel tidak percaya kepada Yesus. Dan bagaimana dampaknya adik-adik dari kebohongan tersebut? Ternyata adik-adik, orang-orang Israel, beberapa dari orang-orang Israel sampai sekarang ini tidak percaya akan kedatangan Mesias 2000 tahun yang lalu, kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka percaya akan berita kebohongan tersebut yang disebarkan oleh para penjaga-penjaga tersebut, dan pada akhirnya mereka sampai sekarang menantikan Mesias. Padahal Tuhan Yesus yang adalah Mesias telah datang 2000 tahun yang lalu, telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Jadi adik-adik, yang kita bisa petik pelajaran pada pagi hari ini, kita belajar supaya kita dapat menjadi orang-orang yang benar. Kita harus memberitakan kebenaran. Adik-adik tahu hoax nggak? Nah, sekarang ini kan lagi terkenal nih adik-adik, bahwa orang menceritakan hoax. Apa sih itu hoax? Hoax itu adalah berita ketidakbenaran, berita yang bohong. Contoh nih adik-adik, teman-teman adik-adik yang nakal nih di sekolah. Karena kan sekarang lagi sekolah online nih, misal dia nyebarin nih chat kebohongan. Teman-teman besok libur ya, jadi sekolah online-nya diliburkan. Padahal sekolah tidak memberikan informasi tersebut. Nah, bagaimana caranya kita tahu itu hoax atau enggak? Bagaimana caranya kita tahu itu berita benar apa enggak? Kita harus menanyakan langsung ke pihak sekolah, ke wali kelas guru, untuk mengetahui apakah berita libur itu benar apa enggak. Jadi adik-adik, kita harus memastikan setiap berita yang kita dapatkan melalui internet atau teman-teman kita dengan cara kita mencari tahu informasi tersebut
dengan benar. Salah satu caranya adalah kita menanyakan kepada orang tua, "Mama, Papa, benar nggak sih ini berita yang ini? Benar nggak sih kalau ada hari besok libur, boleh tanya ke wali kelas dulu nggak, Mama?" Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menangkal hoax itu dengan kita mencari informasi yang benar. Dan demikian juga adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang jujur di rumah, di sekolah, dan di mana lingkungan kita bermain. Supaya kita dapat menjadi teladan adik-adik, teladannya Kristus. Yaitu kita menceritakan kebenaran, apa yang benar di dalam firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini kita harus menceritakannya dengan terus terang. Bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan telah menebus dosa-dosa umat manusia. Oleh karena itu, kita harus hidup jujur, kita harus menjadi anak-anak yang benar. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa apa yang Allah janjikan pasti akan terjadi, bahwa apa yang Allah nubuatkan pasti akan digenapi. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk memberitakan kebenaran itu, sehingga kami memperoleh hidup yang daripada-Mu. Tolong kami pula ya Bapa, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang menceritakan kebohongan. Tuhan tolong agar kiranya kami boleh dapat menjadi anak-anak yang berkata benar, berkata jujur, baik itu di rumah kami, di sekolah, dan di mana tempat kami bermain. Tolonglah kami Bapa, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang baik, yang selalu mengatakan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ya, hari ini kita diingatkan ya adik-adik melalui firman Tuhan hari ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan diutus untuk berani menyatakan kebenaran. Ya, jangan mencontoh seperti imam kepala tadi. Oke? Ya. Kita mau sama-sama pujikan satu lagu, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau sekolah minggu lagi minggu depan ya Kak Lani ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, yuk kita berikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke kotak yang ada di dekat kantor gereja. Atau persembahan kalian juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Oh iya, sekarang kalian juga bisa transfer persembahan lewat handphone dengan scan QR code gereja. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa minta tolong Papa dan Mama untuk memberikan persembahan kalian dengan cara-cara tadi ya. Tuhan Yesus memberkati.